Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Dwi Windani Aistina dengan NIM 20B5050210033. Selanjutnya ada Afrian Fahmiansyah dengan NIM 20B5050210038. Selanjutnya ada Iren Novelni dengan NIM 20B5050210027. Yang terakhir ada Rian Adi dengan NIM 20B5050210018. Selanjutnya kami akan menyajikan materi yang kami buat tentang e-commerce. Materi yang kami sajikan mencakup tentang penjelasan apa itu e-commerce. Yang pertama, apa sih e-commerce itu? E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce, yaitu perdagangan yang dilakukan secara elektronik, yang dapat didefinisikan sebagai aktivitas transaksi jual beli barang atau jasa yang melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik yang terhubung dengan internet. Jenis-jenis e-commerce. Lalu, apa aja sih jenis-jenis e-commerce itu? Yang pertama, ada e-commerce business to business atau B2B, yang artinya dilakukan oleh kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Kedua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya, bisnis ini dilaksanakan secara berkesinambungan atau berlangganan. Bentuk sederhana dari B2B ini yaitu kerjasama antara produser dan supplier yang saling berinteraksi secara online, baik untuk berkonsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Contoh dari bisnis B2B yaitu ada ralali.com, ada indotrading.com, ada indonetwork.co.id, dan lain-lain. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. B2C adalah jenis perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. Pada praktiknya, produsen memasarkan barang atau jasa kepada konsumen akhir secara online. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli seperti biasa. Konsumen akhir mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Contoh pemain B2C di Indonesia ada lazada.co.id, ada blibli.com, ada JD.id, dan lain-lain. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Perdagangan elektronik C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Pada C2C, terdapat pihak ketiga yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Pihak ketiga tersebut menyediakan platform untuk melakukan kegiatan jual beli online. Contoh platform C2C di Indonesia ada tokopedia.com, ada bukalapak.com, ada olx.co.id, ada shopee.co.id, dan lain-lain. Komponen dalam e-commerce. Selanjutnya ada komponen dalam e-commerce. Komponen dalam e-commerce, yang pertama ada produk. Yang kedua, tempat menjual produk. Yang ketiga, cara menerima pesanan. Yang keempat, metode pembayaran. Yang kelima, metode pengiriman. Dan yang terakhir, customer service. Selanjutnya, metode pembayaran dalam e-commerce. Yang pertama, pembayaran secara elektronik. Transaksi dengan metode pembayaran elektronik atau non-tunai dapat digunakan dengan kartu kredit, GoPay, Dana, Link Aja, OVO, dan lain-lain. Yang kedua ada pembayaran lewat transfer. Pembayaran dengan menggunakan cara transfer dana dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobile banking. Yang ketiga ada cash on delivery atau COD. Pembayaran ini pembeli dan penjual bertemu secara langsung atau diwakili oleh kurir dan melakukan transaksi secara tatap muka. Keuntungan dalam e-commerce. Selanjutnya ada keuntungan dalam e-commerce. Keuntungan bagi pembisnis yang pertama, ada jangkauan pemasaran yang lebih luas.
Yang kedua, toko buka 24 jam per 7. Yang ketiga, biaya operasional lebih murah. Yang keempat, biaya promosi lebih murah. Selanjutnya ada tantangan dalam e-commerce. Yang pertama, adanya penipuan atau scam yang membuat seseorang mengalami kerugian, baik secara material maupun non-material. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pencurian data dan informasi rahasia yang berharga milik korban. Yang ketiga, potensi terjadinya gangguan internet atau sistem yang mengakibatkan kerugian pada konsumen atau penjual. Yang keempat, potensi terjadinya akses tanpa otorisasi ke akun pengguna e-commerce. Yang kelima, hukum di Indonesia yang belum bisa melindungi konsumen dan penjual terkait transaksi online. Yang keenam, penyalahgunaan promosi yang diberikan oleh pihak penyelenggara e-commerce, misalnya marketplace. Dan yang terakhir, kesimpulan dari PowerPoint yang kami sajikan. Yang terakhir, kesimpulan dari semua materi yang saya sajikan, secara singkat, pengertian e-commerce adalah aktivitas penjualan, pembelian, pemasaran, dan penyebaran barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik. Namun dalam e-commerce juga terdapat tantangan, seperti potensi terjadinya penipuan, pencurian data, kerusakan barang, proses pengiriman barang yang lama, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat kami sajikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami.